Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Bapak narasumber. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak peserta yang telah hadir di ruangan virtual ini untuk persiapan kegiatan praktek mengajar. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, mohon izin tadi yang saya praktekkan itu adalah contoh salam untuk 6 agama. Jadi dipersilakan Bapak Ibu semua jika ingin melakukan hal yang sama, salam untuk 6 agama. Nanti pada saat kita praktek mengajar atau bahkan saat kita real di lapangan itu lebih baik. Terus pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Itu sama, diperbolehkan. Tapi kalau Bapak Ibu bicara komplit, Bapak Ibu bicara lemhanas, itu yang mewakili semua lapisan agama. Kalau ditanya yang terbaik mana? Yang terbaik yang pertama, yang komplit. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah berpengalaman. Apalagi kan audiensnya nanti beragam ya. Wawasan kebangsaan itu kan harus mencerminkan semua lapisan. Jadi ada baiknya disentuh. Nah itu tadi dari sisi salam, mohon izin. Lalu yang kedua, saya akan sedikit mengulas. Silakan diklik Mbak Ida. Saya akan sedikit mengulas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai semua karena Bapak Ibu sebelum mengikuti PUP Lemhanas pun memang sudah sering mengajar, dan setelah hampir kurang lebih seminggu Bapak Ibu juga sudah digodok lagi oleh Pak Saiful dan kawan-kawan ya. Jadi artinya sudah bertambah, sehingga saya hanya sedikit share saja dan mengingatkan ya. Saya harus mengingatkan karena supaya poin Bapak Ibu bagus. Baik, saya akan ulas sedikit. Yang pertama ini kita harus percaya diri ya. Dalam Bapak Ibu mengajar itu jangan sampai Bapak Ibu merasa down, merasa minder. Waduh, itu pangkatnya lebih tinggi dari saya tapi peserta, itu nggak boleh. Pengajar tidak boleh berpikiran seperti itu. Saat Bapak Ibu diberikan amanah, diberikan waktu tampil, gunakanlah sebaik-baiknya, tunjukkan yang terbaik dari diri kita ya. Karena kalau kita sudah seperti itu, maka itu rontoklah itu 50% kepercayaan diri kita. Itu bahaya. Saat Bapak Ibu bicaranya tidak lepas, saat Bapak Ibu minder, saat Bapak Ibu grogi, 50% rontok. Ya. Saya pun mengalami hal seperti itu 10 tahun yang lalu saat memulai karir di dunia motivasi. Ya. Nah, namun saat ini alhamdulillah ya, semakin bisa optimal. Nah, ini oleh karena itu saya juga berharap Bapak Ibu memiliki hal yang sama. Ya, saat Bapak Ibu mengajar, you are the king, you are the queen. Ya. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, you are the king, you are the queen. Jadi Anda yang memegang kendali panggung. Nah, itu yang harus sama-sama kita pahami, karena habis ini Bapak Ibu langsung dinilai nih ya. Langsung dinilai oleh rekan-rekannya dan nanti langsung direkapitulasi 100 orang. Ini luar biasa ya. Lalu yang kedua, bahasa tubuh atau gestur. Saat penampilan kita off air, saat penampilan kita luring, tentu bahasa tubuh ini juga bisa tampak. Nah, saat ini Bapak Ibu diuntungkan nih dengan daring. Artinya yang agak grogi, yang agak underdog ini nggak begitu kelihatan gitu ya. Nah, jadi cuman kepalanya aja yang kelihatan segini. Nah, tangannya keringetan, kakinya gemeteran, ya kan? Dengkulnya bergoyang ini nggak kelihatan, alhamdulillah gitu. Nah, tapi saya yakin lah, saat daring, maka satu-satunya yang bisa membuat Bapak Ibu penampilannya baik itu adalah intonasi suara atau variasi suara. Karena audiens tidak melihat keseluruhan postur Bapak Ibu. Audiens tidak melihat Bapak Ibu ini melipat tangannya di mana. Kalau kita bicara
bicara luring, wah ini ada tangan, penilaian, kaki, pakaian, dan lain sebagainya. Nah ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah jadi intonasi suara. Intonasi suara bagaimana Pak Hamri? Saya tanya dulu, mohon izin. Dari tadi saya membuka sampai sekarang, intonasi suara saya datar apa naik turun? Naik turun. Nah itu dia naik turun Bapak Ibu. Cara mengunci perhatian peserta, buatlah intonasi yang naik turun. Ya. Mengapa harus naik turun? Itu menandakan Bapak Ibu memiliki passion. Bapak Ibu memiliki tekanan pada frase-frase kalimat tertentu dan untuk menggugah audiens. Kalau Bapak Ibu bicaranya, selamat pagi, assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ngantuk gitu peserta, ya, repot itu seperti itu ya. Nah, jadi belum peserta udah nguap, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan, mohon izin, peserta semuanya pandangannya ke arah Bapak Ibu semua. Jangan biarkan satupun peserta bicara, ya. Nah, saya saat tampil off air Bapak Ibu, nah mungkin bisa ditanya Pak Saiful, bagaimana saya tampil, saya harus memastikan 100 orang pandangan matanya ke saya. Ini bukan egois, tapi ini adalah skill menguasai panggung, teknik menguasai panggung. Ya, audiens terbesar yang pernah saya lakukan itu tahun 2008, 2.500 peserta itu di Gor Arca Manik. Ya, saat saya tampil tidak ada satupun yang berbicara. Nah, nanti Bapak Ibu pun akan bisa seperti itu asal gunakanlah intonasi suara penekanannya dengan tepat. Ya, jangan mulai kelas sebelum ada suara-suara berisik atau distorsi dan lain-lain ya. Lalu yang berikutnya mohon izin ekspresi wajah dan kontak mata. Ini kontak matanya langsung eye contact terus ya dengan peserta. Nah, ini saya lagi ngeliatin Bu Desi Rista nih, terus Bu Hoirunisa, Pak Sukardi, Pak Saiful, Ibu Condrowati, Bu Evi ya, eye contact dijaga. Jangan bicara nunduk atau bicara ndangan. Bapak Ibu sekalian, nah nanti bahaya itu ya, kejatuhan telur cicak gitu kalau kebanyakan ke atas. Jadi mata, pandangan itu harus kita jaga terus, jaga kontak terus, jangan menunduk. Pak, saya agak ragu di depan ada atasan saya. Sudah saya bilang, you are the king. Posisi tangan dan badan, nah ini alhamdulillah nih diuntungkan ya. Kita nggak begitu terdeteksi. Apakah Bapak Ibu pakai jas lalu bawahnya pakai celana Hawaii? Jadi kita diuntungkan. Jadi ada untungnya. Kita ambil manfaatnya saja daring ini ya. Nah, jadi nggak begitu kelihatan ini. Tapi pada saat Bapak Ibu posisi standby in front of the stage, ya kan? Kalau Bapak Ibu megang mic, kalau Bapak Ibu tangan yang aktif adalah tangan kanan seperti saya yang aktif tangan kanan, maka usahakan megang mic-nya tangan kiri. Kenapa Pak Hamri? Kok tangan yang pasif megang mic? Iya, supaya tangan kanan nanti bisa pegang slide pointer, atau bisa nanti mengajak atau bisa menunjuk ya, menunjuknya seperti ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu megang pointer tangan kiri, kira-kira kagok apa enggak? Kagok ya. Atau kira-kira Bapak Ibu menunjuk, mari Pak Harun sini, tapi pakai tangan kiri. Nanti takutnya Pak Harun kebauan karena ditunjuk pakai tangan kiri. Nah, jadi tangan kanan ya. Nah, itu kalau kita in front of the stage ya, tapi kalau kita daring tidak. Lalu cara menguasai materi dalam pelaksanaan. Jadi ini saya sudah terima dari Pak Saiful rilis materi Bapak Ibu, ini luar biasa, saya lihat reviewnya bagus-bagus. Artinya saat Bapak Ibu bicara mengenai Pancasila, berarti Bapak Ibu harus paham Pancasila, kapan itu dibentuknya Pancasila, bagaimana implementasi Pancasila, apa yang sekarang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan. Nah, itu jadi harus menguasai ya. Jangan kita membahas satupun kalimat yang tidak kita kuasai, itu blunder, bahaya. Begitu ada peserta yang kritis, Bapak Ibu di debat selesai. Ya. Artinya, jangan sekali-sekali kita membahas sesuatu yang kurang kita kuasai. Bapak Ibu dalam berbicara di depan publik, pastikan Bapak Ibu menguasai 100%. Tanggung-tanggung, belajar dulu. Ya kan? Sama.
Saya nggak akan bicara di Lemhanas mengenai hukum pidana atau perdata karena saya bukan praktisi hukum. Saya tidak akan bicara mengenai ekonomi makro karena saya bukan pakar ekonomi. Nah, saya bicara revolusi mental, ya kan? Saya bicara wawasan kebangsaan. Nah, jadi bicaralah domain kita, bukan domain pihak lain. Lalu mengoptimalkan persiapan lahir batin, nah, tentu saja minum harus cukup, jangan makan sambal, jangan begadang, jangan minum es. Nah, nanti kalau udah selesai minum es cendol nggak apa-apa deh. Sekalian nanti traktir saya sama Pak Saiful ya. Nah, tapi kalau mau tampil sebaiknya jangan minum es, jangan makan gorengan berlebihan. Bu, izin. Lemak itu, minyak itu musuhnya pembicara. Dia nyangkut di sini nih. Ya. Nah, terus cara menguasai gangguan teknik. Nah, itu kemarin saya alami. Bapak Ibu lihat kan? Padahal saya ada di Jakarta, cuman saya ada di lantai 5. Ya, saya di kantor BPOM kemarin di Percetakan Negara. Tiba-tiba saya nggak nyangka itu bahwa sinyalnya jelek. Tapi saya udah antisipasi. Saya punya 2 laptop. Ya kan, tim saya juga HP-nya aktif. Nah, sama. Nih Bapak Ibu lihat nih. Ini ada Hamri Gusman, ada Hamri GZ, ada Hamri 2. Pak Saiful bingung nih. Pak Hamri tampil kok ada 3 nama. Ya, ini tim saya nih. Dua-duanya saya kerahkan. Saya nggak mau ambil resiko. Ya, yang nge-share materi sendiri, yang cadangan HP sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita harus full backup. Nanti di dunia real, saat Bapak Ibu tampil di depan 100 orang, saat pandemi ini berlalu, full backup. Ya, bawa tim. Ya kan, bawa asisten. Walaupun itu kita latih dulu. Jadi kalau ini terjadi begini ya. Kalau begini ya. Kalau begini ya. Jadi kita sudah selalu siap plan A, B, C. Nah, oke, lanjut yang terakhir. Oke. Nah, ini mohon izin, ini yang terakhir 5 langkah pidato. Yang pertama mengaitkan dengan hot issue. Jadi seorang pembicara yang hebat kalau dia bisa mengetahui hot issue yang terbaru apa, kaitkan. Wawasan kebangsaan mungkin dikaitkan dengan pertikaian mengenai HAM, kebebasan, toleransi yang agak pudar di Eropa. Ya. Nah, menggunakan kalimat edutainment. Nah, edutainment itu edukasi dan entertainment. Nah, jadi sekali-sekali bikin peserta tersenyum gitu ya. Jangan cemberut aja. Nah, terus yang ketiga menampilkan data historis. Nah, seperti saya kemarin mohon izin, saya menggunakan game itu untuk edutainment. Bapak Ibu dengan game merasa terhibur apa enggak? Kira-kira. Apalagi kalau dapat hadiah ya. Nah, jadi itu saya lakukan edutainment supaya peserta selain teredukasi dan terhibur. Nah, ya kan? Nah, Bapak Ibu silakan. Jadi kalau nanti tampil Bapak Ibu di audiens, jangan sungkan-sungkan. Pesertanya mahasiswa, mahasiswa paling senang dikasih hadiah. Kasih aja hadiah yang murah-murah 20.000, 30.000. Ya. Insya Allah masih cukup dari honor narsum kita ya. Nah, itu untuk apa? Untuk bagian dari entertainment. Karena seorang pembicara bukan hanya materinya yang dilihat, tapi bagaimana cara membawakannya. Apakah menghibur, apakah menginspirasi, apakah ada jokes, apakah lucu, apakah tidak tegang, tidak monoton, ya. Nah, jadi saya selalu gunakan kalimat sederhana. Walaupun saya bisa bikin kalimat lebih susah, tapi saya nggak pernah mau. Nah, jadi kenapa? Harus bisa dimengerti. Ya, bukan seberapa canggih paparan kita, bukan seberapa hebat bahasa-bahasa istilah asing, tapi seberapa mudah peserta kita memahami apa yang kita sajikan. Ya. Nah, menampilkan data statistik yang keempat, lebih hebat. Saya kemarin sudah contohkan ke Bapak Ibu ya. Saya tampilkan data BPS 2020, gaji SD, SMP, SMA. Kalau Bapak Ibu menyebutkan kuantitatif angka kemiskinan, angka lain-lain, itu harus ada source. Tolong disebutkan data terbaru. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyebutkan source, mohon maaf, Bapak Ibu akan jadi sasaran bidik. Wah, salah Pak, data Bapak salah itu. Yang saya tahu nggak segitu. Nah, mau gimana kalau kita digituin? Malu kan? Nah, ini kredibilitas kita ini sangat ditentukan oleh seberapa akurat data yang kita sampaikan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa pesan moral. Nah,
ini pesan moral ini penting. Jadi apa pesan moral, apa success story, baik 1 atau 2 kalimat yang bisa kita petik, sehingga itu akan nancap di benak peserta. Oke, lanjut. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa menambah mantap bekalnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mantap, ditambah mantap. Dari saya cukup sekian. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.